Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan market indeks dolar untuk minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya, time frame besar, pergerakan indeks dolar masih dalam kecenderungan tren besarnya adalah naik. Tapi di sini yang akan kita bahas adalah di beberapa minggu ke belakang ini ya, yaitu di posisi di mana terjadinya kenaikan. Sebelumnya ada pergerakan gelombang impulsif bearish dan ini saat ini bergerak koreksi ya, bullish. Ini bullish untuk koreksi dan tertahan di EMA 50. Dan kalau kita perhatikan ada potensi penurunan terjadi di minggu-minggu ini. Kalau kita perhatikan kenaikannya ya, sebentar, di minggu kemarin membentuk area high weekly baru ya, yang sebelumnya itu berada di area resisten ya, di sini di 105.359 dan berhasil di breakout, bentuk sebuah high weekly-nya di 105.883. Kemudian ada titik terendah terakhir di 104.039. Candle weekly ditutup di long legs doji, artinya ada potensi yang dimana antara buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Dan belum tidak ada kepastian ya. Kalau saya perhatikan di minggu kemarin dari pembentukan candle weekly dengan long legs doji seperti ini pastinya menunggu informasi yang lebih pasti ya, yang lebih pasti apakah dari data-data yang nanti akan rilis ya, khususnya di minggu depan akan mendorong indeks dolar akan terjadi penurunan berlanjut atau akan terjadi penguatan berlanjut. Dan inilah posisinya saat ini masih dalam posisi di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Hal tersebut dikarenakan yang kalau kita ketahui ya, di mana si Jeremy Powell memang belum memberikan kepastian apakah akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point atau akan dinaikkan sebesar 25 basis point yang sikapnya baik dovish ataupun hawkish. Dan masih melihat dari beberapa data ekonomi Amerika yang akan rilis ya, khususnya di minggu kemarin dan di minggu depan. Oke, nanti insya Allah saya akan bahas secara detail di lain video ya, untuk saya bahas khusus saja untuk news minggu depan. Oke, dan ini dari time frame weekly ya. Sekarang kita coba cek di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Saya perhatikan di sini untuk pergerakan di time frame daily sebentar. Nah, saya melihat ada pergerakan yang di minggu kemarin ya, khususnya ini di hari hari Rabu ya. Hari Rabu ini kan membentuk long legs doji ya. Hari Rabu membentuk long legs doji, kemudian ada konfirmasi candle bearish dan dilanjutkan lagi impulsif bearish di hari Jumat. Dan tentunya long legs doji ini sebenarnya juga memberikan informasi yang belum pasti ya, akan pergerakannya dia melanjutkan kenaikan. Tapi hal yang perlu kita tangkap di posisi ini, khususnya di hari Rabu kemarin ini sudah sempat sentuh area imbalance ya. Di sini ada area imbalance, sebentar saya akan tunjukkan. Nah, ini ada area imbalance. Oke, ini ada area imbalance dan di sini ada area order block. Ini berpotensi kuat akan menunjukkan potensi penurunan untuk atau reversal ya, pembalikan dari posisi naik menjadi turun. Dan posisi terakhir pun mencoba untuk menguji low weekly ya, low weekly di 104.039, tapi tentunya tidak berhasil meneruskan penurunan dan tertahan di pergerakan konsolidasi. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari pergerakan indeks dolar ini ya atau DXY ini, kalau kita perhatikan di sini membentuk wave 5 wave ya, yaitu wave 1, ini wave kedua, dan ini wave ketiga, kemudian ada wave keempat di sini ya, terus kemudian wave kelima. Dan ini sebenarnya sudah selesai ya untuk pergerakan wave-nya, dan saat ini akan menuju potensi koreksi ya, baik correction A, B, C ya, nanti kita lihat perkembangannya. Tapi yang pastinya pergerakan impulsif terakhir di sini, gelombang impulsif ini ya, ada perubahan dari impulsif bearish menjadi pergerakan impulsif berikutnya. Dan posisinya ini hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama ya, area break key resistance ya. Di sini sudah break key resistance di 105.631.
Oke, dan tentunya jika mana break area key resisten di sini sebenarnya kecenderungannya adalah masih kecenderungan kuat naik. Oke ya, masih kecenderungan kuat naik. Tapi nanti kita lihat target penurunannya ini sampai area berapa gitu maksudnya. Ya, penurunan ini sampai area berapa, karena kalau kita lihat posisi terakhir titik area 102.586 ini menjadikan titik key supportnya untuk pergerakan indeks dolar. Ya, ini key supportnya. Jadi selama area 102.586 belum tersentuh, belum terbreakout, maka kecenderungannya masih dalam potensi naik, dan saat ini masih bersifat koreksi dan tertahan di area bullish engulfing. Ini ada bullish engulfing ya. Ada bullish engulfing tertahan di sini, tepat berada di area low weekly. Artinya minggu depan kalau posisi area low weekly ini sekali lagi di breakout ya, maka kecenderungannya kuat menuju area mendekati EMA 50. Oke, maka kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, untuk kita coba informasi ini kita tarik dulu. Tentunya dari target key supportnya ya, saya tariknya dari target key support sampai dengan level tertingginya di sini. Ntar kita masukkan angkanya dulu, yaitu di 102.586 ya, 102.586, yang tertingginya di 105.883. Nah, seperti ini ya, kita masukkan dulu angkanya. Nah, sebenarnya di posisinya sudah menyentuh ini ya, golden level. Di sini ada golden level, kita masukkan dulu. Sudah menyentuh area ini untuk posisi hari Jumat, tapi tentunya menurut saya sih masih ada kecenderungan terkoreksi dulu ya, atau masih ada potensi penurunan untuk minggu depan. Dan targetnya sebentar kita turunkan dulu di time frame 4 jam ya. Kita lihat di time frame 4 jam. Oke, nah di time frame 4 jam Anda bisa lihat di posisi ini ya. Dan posisi terakhirnya kalau kita perhatikan masih dalam posisi area konsolidasi ya. Makanya kalau kita perhatikan tadi di weekly itu terlihat pembentukan long legs doji ya, buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, dan saya melihat posisi terakhir di sini area yang harus di breakout dulu ya, minimal area sini. Ini menjadikan area inducement ya. Oke, ini ada area inducement yang harus diambil dulu ya, harus di breakout dulu minimal di wilayah tersebut. Oke, sebentar. Nah, area tersebut ya, kita tandain dulu swing terakhirnya ya, yang menjadikan titik swing terakhirnya di area tersebut. Oke, maka kalau nantinya di posisi ini belum terjadi penurunan ya, belum terjadi penurunan artinya dia akan bergerak naik dulu, dan area ini yang akan dilikuidasi ya, area ini ya, area ini akan diambil dulu. Tapi sebentar saya coba cek dulu di time frame 1 jam ya. Kita coba lihat di time frame 1 jam untuk pergerakannya. Oke, untuk time frame 1 jam kita lihat di sini. Nah, saya melihatnya ada dua informasi yang harus saya sampaikan juga. Saya melihatnya kalau nanti hari Senin ini ya, hari Senin ini akan menuju ke wilayah area ini ya, di area supply, di mana di sini juga ada area order block. Ini ada area order block ya, di area resisten dan area supportnya lah di wilayah ini ya. Sebentar, ini support become resisten ya, saya ganti dulu. Oke ya, di area itu ya, kurang lebihnya di situ untuk area order blocknya. Sebentar, saya geser dulu di posisi ini. Ini adalah area order block time frame 1 jam. Jadi ini untuk saya bahas untuk hari Senin ya. Kecenderungannya sebenarnya untuk indeks dolar ini masih dalam potensi tren besarnya adalah naik, tapi kondisi saat ini masih dalam tekanan seller. Artinya ada terjadi koreksi dulu ya. Oke, jadi kalau hari Senin menurut saya, gambaran saya ini akan bergerak menuju wilayah area order block yang ada di time frame 1 jam ini. Ya, nanti tinggal mengkonfirmasi apakah akan terjadi kenaikan berlanjut, karena ada area order block dan imbalance di atasnya daripada high weekly. Dan saya berharap dia akan turun dulu ya, meneruskan daripada penurunan terakhir yang di sini dan menuju area nih ya. Ini ada potensi demand di area sini. Baru nanti ada terjadi kenaikan berlanjut. Intinya seperti ini gambarannya untuk minggu depan ya. Jadi saya memiliki target weekly-nya itu di area ini ya, saya tandain langsung area weekly-nya. Target weekly-nya
Sebentar, saya lihat dulu ya posisinya ya di area sini, minimal nanti nyentuh area ini untuk supaya kita tahu apakah nanti di wilayah target weekly ini ya, apakah berpotensi akan terjadi penguatan kembali untuk indeks dolar. Tapi secara keseluruhan menurut saya ada kecenderungan indeks dolar ini di minggu depan terjadinya penurunan ya. Tapi hari Senin saya melihatnya akan menguji dulu wilayah resisten ya, yang di area sini nih ya, di area sini dan tepat berada di MA50, baru dia akan bergerak turun. Oke, jadi ini kondisinya yang bisa saya sampaikan ya untuk indeks dolar. Dan sekarang saya akan melanjutkan untuk news yang nanti malam, yang minggu depan ya, yang akan rilis apa aja yang berpengaruh. Oke, langsung aja kita bahas data ekonomi Amerika yang akan rilis minggu depan. Check it out. Oke, untuk kalender ekonomi yang akan rilis minggu depan ya, saya akan bahas satu persatu. Di sini tanggal 14 Maret 2023 akan rilis inflation rate ya, atau CPI yang Y strip Y itu. Di inflasi terakhir ya, untuk CPI angkanya sebesar 6,4%. Anda bisa lihat sisi kanan. Kemudian diprediksikan untuk forecastnya di sini 6,0%. Di tanggal 14 ini akan rilis pukul 19.30 ya, jam setengah 8 malam. Sudah ada perubahan ya untuk jam rilis untuk news saat ini. Biasanya kan jam 20.30, di sini berganti jam 19.30. Maka biasanya jam perdagangannya juga akan berganti. Oke, jadi ini yang pertama. Kalau kita perhatikan dari angka CPI dengan prediksi atau forecastnya, angka masuknya sebesar 6,0%, maka akan diprediksikan ada terjadi penurunan untuk inflasi yang ada di Amerika. Jika mana data inflasi ini turun, maka indeks dolar ini akan terjadi penurunan. Apalagi kalau inflasi Amerika turun di bawah 6,0%, contoh 5,5 atau 5,7, ya akan lebih melemahkan indeks dolar itu sendiri. Tapi kalau angkanya masih di atas daripada forecast sebesar 6,1, 6,2, 6,3, maka mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar akan terjadi penguatan. Jika mana CPI masih hangat, datanya masih kecenderungannya menguat, maka di sini ya si Jeremy Powell pasti akan memberikan kenaikan tingkat suku bunga yang lebih agresif, yaitu sebesar 50 basis point. Tapi kalau angkanya CPI lebih mendingin, dalam arti di bawah 6,0%, oke, maka keputusannya bisa ke dovish gitu loh, bisa sebesar hanya 25 basis point. Oke, ini yang paling penting ya, tanggal 14 Maret teman-teman harap pantau data CPI ini akan berpengaruh terhadap market-market yang lain, khususnya juga dari indeks dolar itu sendiri. Oke, diprediksikan untuk hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 14 Maret CPI terjadi penurunan, maka jika mana turun indeks dolar akan terjadi penurunan. Oke, sekarang kita akan berlanjut lagi di data berikutnya pukul 19.30 tanggal 15 Maret. Di sini ada core PPI ya, ada core PPI juga terjadi penurunan, angka sebelumnya 0,5%. Di sini diprediksi angkanya 0,4%, ada penurunan 0,1%. Jika mana ini sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau angkanya di atas forecast, akan terjadi penguatan pada indeks dolar. Kemudian core retail sales juga hal yang sama. Angkanya turun ya, drastis dari 2,3% turun menjadi minus 0,1%. Core retail sales ini juga berpengaruh pastinya. Kalau kita lihat posisi ini, jika sesuai dengan forecast, datanya di bawah minus 0,1%, maka mengidentifikasi bahwasanya akan terjadi pelemahan pada indeks dolar. Tapi kalau di atasnya, meskipun masih di bawahnya previous, menurut saya masih ada kecenderungan positif ya untuk indeks dolar itu sendiri. Kalau ini sih masih sesuai ya, karena kalau kita lihat efek early earningnya juga kemarin ada terjadi penurunan. Besar kemungkinan bisa juga data core retail sales ini turun di bawah 2,3%, bahkan bisa di bawah forecastnya itu sendiri. Oke, kemudian di jam yang sama ada Empire State Manufacturing Index. Di sini ada terjadi pelemahan angka, turun ya, dari minus 5,8 menjadi minus 7,9. Hati-hati ya, dari beberapa news dari tanggal 14, tanggal 15 ini terjadi penurunan pada indeks dolar. Oke, kemudian lanjut PPI, ini juga salah satu indikator dari si Jeremy Powell untuk melihat kondisi ekonomi Amerika ya. Di sini juga hal yang sama. Dari data 0,7% diprediksikan turun menjadi 0,3%. Retail sales, hati-hati ya. PPI ya, maksud saya PPI.
Di sini jika mana angkanya sesuai dengan yang diprediksikan, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, tapi kalau di atas daripada forecast, masih ada kecenderungan kenaikan untuk indeks dolar itu sendiri. Bahkan retail sales juga sama, angkanya turun dari 3,0%, prediksinya angka masuk sebesar minus 0,3%. Ini sangat tinggi sekali penurunannya untuk retail sales itu sendiri. Hati-hati ya. Dua informasi, tanggal 14, tanggal 15 dari CPI sampai retail sales ya, ada kecenderungan indeks dolar terjadi pelemahan. Lanjut tanggal 16 Maret hari Kamis, di sini ada unemployment claim. Oke, untuk unemployment claim sendiri ada penurunan ya dari 211.000 menjadi 205.000. Tapi angkanya cukup tinggi ya, karena masih di atas angka 200.000. Itu menunjukkan banyak orang yang lagi mengklaim mengenai tingkat pengangguran gitu. Jadi artinya kondisi indeks dolar ini masih dalam posisi yang belum bagus ya, masih dalam potensi terjadinya penurunan, dan ini yang harus kita lihat besok juga di hari Kamis untuk unemployment claim itu sendiri. Lanjut di hari Jumat terakhir ya, tanggal 17 Maret yaitu prelim UM Consumer Sentiment, angkanya juga ada penurunan sebesar 67,0 menjadi 66,9%. Hati-hati, selama 1 minggu semua angka menunjukkan potensi di bawah daripada previous angkanya rata-rata ya. Jadi kalau kita perhatikan nanti posisi seperti ini, dengan kita melihat data unemployment rate hari Jumat kemarin turun, kemudian average hourly earning juga kondisinya turun ya, artinya dua-duanya mengidentifikasi indeks dolar terjadi pelemahan. Oke, maksudnya unemployment rate-nya tinggi ya, tinggi. Dan posisinya average hourly earning-nya turun, di sini mengidentifikasi bahwasanya indeks terjadi penurunan meskipun non-farm payroll-nya positif. Oke, ini dampaknya nanti kita lihat 1 minggu ke belakang ya, dari hari rilis tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret. Kesimpulannya 80% indeks dolar terjadi pelemahan. Oke, 80% indeks dolar terjadi pelemahan. Maka siap-siap untuk lawan daripada indeks dolar khususnya XAU-USD, kemudian Euro USD, GBP USD, dan Aussie USD bisa terjadi kenaikan dan lawannya akan terjadi penurunan. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini ya, informasinya untuk weekly analisa indeks dolar dan news yang akan saya bahas. Terima kasih untuk semuanya, semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.